Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kami ucapkan selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan, Ketua Panitia Pembangunan Gedung Dewan Masjid Indonesia Bapak Rudiantara, segenap pengurus pusat dan wilayah Dewan Masjid Indonesia. Para tamu undangan yang kami banggakan, saya Pangeran Arsyad Ihsanul Haq mengucapkan selamat datang di acara peresmian Gedung Dewan Masjid Indonesia, Jumat 24 Desember 2021. Para hadirin sekalian, kehadiran Gedung Baru Dewan Masjid Indonesia menjelang usianya yang ke-50 adalah sebuah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gedung ini berdiri berkat perjuangan dan cita mulia segenap pengurus Dewan Masjid Indonesia, para donatur, pemerintah Republik Indonesia, serta seluruh rakyat Indonesia. Dan sebagai pembuka acara kita pada hari ini, marilah kita dengarkan kalam ilahi yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Syamsuddin Nurmaka, Ketua Departemen Pemuda Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia, yang akan melantunkan surat At-Taubah ayat 18. Kepada Ustadz Syamsuddin Nurmaka kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا
المهتدين فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan tilawah ayat Quran tadi, acara kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden Pak Joko Widodo, Pak Seknek, Pak Pratik, Pak Menteri APM, Pak Bahlil ini telah sedikit Pak dia. Gubernur dan hadirin hadirat yang saya hormati. Pertama-tama marilah selalu kita panjatkan syukur kepada Allah SWT atas kesempatan kita semua hadir dalam acara sederhana ini, peresmian gedung kantor Dewan Masjid Indonesia. Semua ini atas berkat dan juga bantuan dari pemerintah Bapak Presiden dalam hal ini yang telah memberikan hibah lahan, dan ini tentu dilaksanakan baik oleh Menteri Keuangan dan juga Menteri Agama. Selama 10 tahun Pak saya jadi Ketua DMI, itu 5 kali kontrak rumah Pak. Jadi pindah dari Istiqlal, pindah ke Jalan Borobudur pindah ke Jalan Surabaya pindah ke Jenggala, baru punya rumah sendiri setelah 50 tahun Pak hal ini. Jadi semua itu saya ucapkan secara syukur dan terima kasih kepada pemerintah yang telah memfasilitasi sehingga kami, dan juga kepada donatur yang telah membantu dan terselenggaranya gedung ini di bawah pimpinan Saudara Rudiantara yang telah memberikan pembangunan selama 2 tahun dan selesai. Ini sama dengan membangun masjid Pak. Yang penting fondasinya ada, langsung nanti otomatis naik tingkat juga itu. Jadi bangun fondasi, kemudian teman-teman datang lihat, baru bantu. Akhirnya sampai tingkat 9, alhamdulillah terjadi. Nah ini semuanya tentu ini. Dan juga wilayah ini, Pak Matraman, itu wilayah organisasi Islam ternyata. Di sana ada Dewan Dakwah, kemudian ada NU, ada DMI, ada Majelis Ulama, dan ada Ikatan Perdana Haji dan Basnas di sini. Semua jalan ini penuh. Jadi jalan ini alhamdulillah mudah-mudahan mendapat berkah sehingga kita semua menjalankan. HMI mempunyai visi Pak, memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Yang memakmurkan masjid itu pertama yang mendirikan, yang kedua yang mengelola, yang ketiga jamaah. Itulah yang memakmurkan masjid. Tapi bukan hanya itu bagaimana masjid memakmurkan masyarakat sekitarnya. Selalu saya sampaikan bahwa kita ini mempunyai suatu kelemahan di bidang keterbelakangan di bidang ekonomi umat ini. Masjid boleh indah sampai, tetapi kita lihat rumah-rumah sekitarnya perlu dibantu. Karena itulah maka pedoman Dewan Masjid bagaimana kita memakmurkan masjid dan juga bagaimana masjid memakmurkan masyarakatnya.
tanpa memakmurkan masyarakatnya, tentu fungsi masjid itu belum sempurna. Itulah hal-hal tersebut. Di Indonesia saya ingin laporkan kepada Bapak Presiden, ada 800.000 masjid dan musala. Kira-kira masjidnya hampir 400.000, musalanya kira-kira 500.000, Pak. Karena di mana-mana, apakah di kantor-kantor, di sekolah, di pompa bensin, semua ada musalahnya, luar biasa. Jadi waktu saya menyampaikan hal ini kepada Raja Salman, bahwa di Indonesia 800.000 masjid, Pak. Dia kira saya bilang 8.000. Dia tanya ajudannya, benar ini ke penterjemah. Dimaksud wakil presiden ini 800.000 atau 8.000? 800.000. Dia terkejut, Pak, karena memang tidak disangka begitu besar, dan kita terbanyak di seluruh Indonesia. Sekarang tugas kami ialah bagaimana mengkoordinasikannya masjid-masjid itu sehingga lebih berfungsi ke masyarakat, di samping keagamaan juga ke masyarakatan. Karena itulah hanya fungsi yang dapat menjamin sehingga masyarakat itu. Ada hal-hal, ada 10 program pokok Dewan Masjid Indonesia yang kita jalankan. Pertama, perbaikan sound system. Kita mengerahkan 120 tim untuk memperbaiki sound system seluruh Indonesia, Pak. Karena 75% sound system di masjid itu mendengung. Itu tidak didengar, cuma tidak mengerti, Pak. Itu iya, seperti itu. Kedua, tentang kebersihan dan kesehatan di masjid. Setelah kami setiap tahun 100.000 masjid kita berikan disinfektan untuk membersihkan masjid. Kedua, aplikasi digital. Kita sudah punya Dewan Masjid yang ingin menghubungkan antara masjid dengan dai dengan jamaah. Jadi kalau masjidnya di sini, siapa dai sekitar itu yang dapat berhubungan dengan masjid, seperti itu. Kemudian bagaimana memperdayakan ekonomi berbasis masjid. Kami sudah kerjasama MOU dengan Bank Syariah Indonesia, BSI, untuk setiap Jumat harus memberikan ceramah di masjid-masjid bagaimana caranya memajukan UKM lewat Bank Syariah Islam. Karena tanpa memajukan UKM, tempat ibadah saja tidak bermaksud yang lainnya. Setelah ini juga merupakan sejarah zaman Rasul, bahwa masjid juga bukan hanya tempat ibadah, tapi tempat pertemuan, tempat peribadatan, tempat pendidikan dan sebagainya. Dan yang berikutnya, yang pertama yang penting sekali, bagaimana memperbaiki manajemen masjid. Ini semua kita lakukan bersama-sama dengan kursus dan penataran tentang manajemen masjid. Ini harus dilakukan di seluruh Indonesia agar kita mempunyai standar-standar manajemen masjid. Dan juga sertifikat tanah wakaf. Ini dibantu oleh Menteri BPN, ATR, bagaimana sertifikat wakaf masjid itu dilaksanakan. Kita tidak mau nanti yang mendirikannya sudah tidak ada berkelahi anaknya, Pak, bahwa itu masih bapaknya yang punya. Ada kasus-kasus yang sama terjadi di beberapa tempat, karena itu sekarang dengan sertifikat wakaf masjid akan kita selesaikan masalah tersebut. Juga kita sudah membangun tentang arsitektur masjid, pedoman arsitektur masjid. Kita sudah mempunyai pedoman arsitektur masjid, buku besar untuk membangun ini. Yang arsiteknya, yang masjid ini Pak Fauzan. Yang berdiri dulu, Fauzan. Nah, ini arsiteknya, Pak, anak muda ini, jadi dari Bandung. Juga perbaikan pendidikan dan dakwah di masjid. Itu semua kita bikin pedoman-pedomannya sehingga terjadi. Dan yang terakhir, dulu programnya 5 tahun lalu, pembangunan gedung masjid terlaksana juga, Pak. Jadi banyak hal yang sudah terlaksana, tapi nanti berikutnya kita akan bikin lagi program-program yang bermanfaat kepada seluruh masyarakat. Nanti ada investasi orang di masjid, investasi amal ibadah, bukan investasi fisik, terbahlil. Ya, bisa membantu itu. Saya kira itu, Pak, harapan kami. Sekali lagi saya terima kasih karena tanpa bantuan Bapak, hibah dari pemerintah yang Bapak tanda tangani, kami tidak laksanakan tanpa hal tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, marilah kita saksikan tayangan video perjalanan pembangunan Gedung Dewan Masjid Indonesia. Selamat menyaksikan. Berawal dari sebuah visi, Gedung Dewan Masjid Indonesia dibangun untuk memberikan ruang kerja yang tetap bagi pengurus DMI. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala merencanakan sebuah gedung perkantoran permanen guna meningkatkan efektivitas kerja pengurus DMI dalam memakmurkan masjid di seluruh Indonesia. Sebagaimana diungkapkan JK bahwa selama ia menjabat sebagai Ketua Umum DMI, organisasi Dewan Masjid Indonesia tidak memiliki kantor pusat tetap dan kerap berpindah tempat. Di antaranya pernah berada di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, Jalan Borobudur Jakarta Pusat, Jalan Surabaya Menteng Jakarta Pusat, hingga di Jalan Jenggala Jakarta Selatan. Pada tanggal 8 Agustus 2018, JK bersama pengurus Dewan Masjid Indonesia membahas rancangan pembangunan kantor DMI. Ide pembangunan gedung DMI mendapat dukungan besar dari pemerintah Indonesia. Dalam rencananya, pemerintah menghibahkan sebidang tanah di Jalan Matraman Raya nomor 39, Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Dengan total lahan seluas 1083 meter persegi, gedung DMI akan memiliki 9 lantai untuk ruang kantor. Kesamaan visi dalam memakmurkan masjid di masa mendatang melatar belakangi dukungan donatur atas pembangunan kantor Dewan Masjid Indonesia di Matraman Raya. Pada 23 November 2018, Ketua Umum DMI Yusuf Kala melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor DMI. Selama berjalannya konstruksi bangunan, Yusuf Kala, Syafruddin, Rudiantara, hingga Sekjen DMI Imam Adha Rukutni melakukan peninjauan kelanjutan pembangunan di gedung kantor Dewan Masjid Indonesia. Hingga pada Kamis 10 Oktober 2019, mereka mengikuti proses seremonial penutupan atap atau topping off di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Dan kini konstruksi pembangunan gedung Dewan Masjid Indonesia telah selesai. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang dilanjutkan dengan penekanan layar LED dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian gedung kantor Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12, sekaligus Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, beserta seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, Gubernur DKI Jakarta, Ketua Pembangunan Kantor DMI, dan Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Tadi betul yang disampaikan oleh Pak JK bahwa pada saat beliau menjadi Wakil Presiden, beliau bercerita kepada saya bahwa Pak, ini kantor DMI ini sudah hampir 50 tahun
belum memiliki kantor sendiri. Sudah 5 kali berpindah-pindah kantornya selama saya menjadi ketua. Berarti kalau 50 tahun dikalikan 5, 25 kali pindah mungkin setiap ketua. Jadi alhamdulillah setelah dilihat-lihat di mana lokasi yang paling baik dapat dari ini tanahnya BLBI yang sudah diambil oleh Kementerian Keuangan. Dan cocok memang di sini cocok di Jalan Matraman ini cocok karena memang dekat dengan kantor IBHI, Ikatan Persaudaraan Jamaah Haji Indonesia, dekat dengan kantor pusat PBNU, dekat kantor PW Muhammadiyah juga di sekitar ini menurut saya, dekat dengan kantor DDDI juga, dekat dengan kantor MUI, saya kira ini memang cocok sekali Pak JK. Apa yang sudah, ini yang milih Pak JK. Di sini aja Pak, karena ada beberapa alternatif ya, benar. Dan saya berharap kantor baru ini akan menjadikan DMI semakin semangat, menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah bagi umat Islam, tapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, sebagai pusat dakwah yang mencerdaskan, dan juga berfungsi sebagai tempat musyawarah untuk membangun persatuan, untuk memperkokoh ikatan kebangsaan, dan juga pusat pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum DMI. Sebagai pusat dakwah dan pendidikan umat, masjid juga menjadi tempat bagi umat untuk memperoleh informasi, memperdalam ilmu agama, dan mewujud menjadi amal kebaikan dan akhlak yang mulia, dan menyemai Islam sebagai rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin, sehingga masjid ikut berkontribusi dalam membangun peradaban negara kita Indonesia. Dan juga membangun SDM yang unggul, yang berkarakter, yang berakhlak mulia. Saya juga setuju tadi yang disampaikan oleh Pak JK bahwa ikhtiar Dewan Masjid Indonesia untuk memakmurkan dan dimakmurkan masjid, karena itu masjid harus difungsikan sebagai penguat ekonomi umat. Masjid betul-betul berusaha membangun masyarakat yang mutamadin, yang berdaya secara ekonomi, secara politik maupun budaya. Ikut bersama pemerintah mengurangi pengangguran, memberantas kemiskinan, dan menekan angka ketimpangan yang masih sekarang ini kita miliki, sehingga kesejahteraan umat semakin meningkat dan semakin baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya tadi kaget pada awal yang menyampaikan kalam ilahi tadi, Ustadz Syam, ini apa, idolanya Bu Jokowi. Kalau habis subuh itu pasti nyenggol saya, kalau pas keluar beliau pas menyampaikan bersama Ustadz Maulana. Jadi tadi waktu pakai masker belum kelihatan, waktu dibuka, oh Ustadz Syam baru kelihatan. Ya, terima kasih Ustadz. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya resmikan gedung kantor pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk tetap di atas panggung, dan kami mohon Bapak Yusuf Kalla mendampingi Bapak Presiden untuk menekan layar LED dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
Dan selanjutnya, mohon berkenan Bapak Presiden untuk melakukan penandatanganan prasasti. Dengan demikian, Gedung Dewan Masjid Indonesia yang terletak di Jalan Matraman Raya, nomor 48 Jakarta, telah dinyatakan resmi berdiri. Baiklah, kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, di penghujung acara peresmian Gedung Dewan Masjid Indonesia pada hari ini, alangkah baiknya bersama-sama kita panjatkan doa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Ustadz Das'at Latif, Ketua Bidang Dakwah Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Presiden yang kita hormati, Bapak Ketua DMI yang kita muliakan, hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak muda yang lagi bertaubat datang ke masjid. Ketika tiba di masjid, ternyata imamnya anak muda juga yang baru mencoba hafalannya. Ketika imam ini membaca hafalannya, tiba-tiba ada cicak jatuh, hampir kena telinganya. Stres ini Pak Imam. Akhirnya lupa dia punya lanjutan ayat. Lama-lama suasana dalam masjid hening. Tidak ada yang bisa menolong Pak Imam. Akhirnya Pak Imam berkata, tolong bantu di belakang. Yang di belakang juga berteriak, saya juga tidak tahu. Akhirnya ada yang berteriak, kalau begitu sudah Allahu Akbar. Kacau satu masjid. Tiba-tiba besoknya dia datang lagi sholat subuh. Saya tanya anak muda, enak sholat jamaah? Apa enak Ustadz? Ampun saya. Kenapa? Itu Pak Imam surah Yasin dia bagi dua. Kelamaan. Inilah umumnya penyakit-penyakit kita Masjid Indonesia. Belum lagi sound systemnya. Belum lagi penceramanya. Dari salam pertama sampai terakhir neraka aja dicerita. Dibakar, dibanting, dilipat, ditusuk pantatnya. Apa dia bilang anak muda, enggak usah ke masjid, bikin takut-takut saja. Nah, kehadiran Dewan Masjid Indonesia untuk menertibkan dan mengatur masjid-masjid agar betul-betul masjid hadir sebagai rahmatan lil alamin. Bukan hanya untuk umat Islam, tapi seluruh penduduk yang ada di Republik Indonesia. Jangan lagi masjid menjadi tempat-tempat dakwah-dakwah yang radikal, yang menghasut dan membenci-benci. Karenanya hadirlah Dewan Masjid. Mudah-mudahan Dewan Masjid ini menjadi pusat kegiatan umat, pusat mensejahterakan rakyat Indonesia, dan masjid juga hadir untuk menjadi tempat berkumpulnya umat-umat membahas negara kita. Mari kita berdoa, mudah-mudahan masjid yang gedung Dewan Masjid ini menjadi tempat beribadah buat kita semua, bukan beribadah dalam bentuk sholat, tapi beribadah dalam bentuk kegiatan. Mari kita kirimi suratul Fatihah bagi orang-orang yang telah mewakafkan harta dan ilmunya untuk pembangunan gedung ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tusi' qulubana ba'da is hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk pembangunan gedung ini. Jadikan segala kegiatannya, jerih payahnya, amal jariah di sisimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami hormati, dengan demikian rangkaian acara pada pagi hari ini telah berakhir. Semoga kita semua yang hadir diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Ya, seperti dimaklumi acara hari ini ialah acara peresmian penggunaan kantor Dewan Masjid Indonesia. Kantor ini dibangun kami dalam waktu 3 tahun secara bersama-sama dengan pemerintah memberikan hibah lahan dan masyarakat, para pengusaha mendukung usaha ini. Itu makna pada hari ini. Kemudian nanti tujuannya dibangun gedung ini apa ya Pak? Dewan Masjid Indonesia mempunyai anggota, masjid-masjid yang ada itu hampir lebih 800.000 masjid. Karena itu maka dibutuhkan koordinasi yang kuat, dan koordinasi yang kuat dibutuhkan sarana dan juga SDM yang cukup. Karena itulah maka dibutuhkan gedung seperti ini untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kemasjidan di seluruh tanah air. Terus terakhir Pak, kan nanti akan diresmikan Pak Presiden ya Pak. Kesannya sendiri Pak, gedung ini diresmikan oleh Pak Presiden. Ya tentu kami merasa bangga bahwa ini mendapat perhatian dari Pak Presiden, dan juga sebagaimana kami sampaikan, tanpa bantuan hibah dari Bapak Presiden ini kita akan tidak bisa merealisasikan pembangunan kantor ini. Terima kasih Pak JK. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.